Salam menjuah-juah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita bergabung dalam podcast Moderamen GBKP di dalam tema besar dewasa menerima perbedaan. Secara khusus kita hari ini akan membahas tentang penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebelumnya kami meminta maaf karena ada keterlambatan, ada masalah teknis. Sampai saat ini belum terhubung ke Kementerian Hukum dan HAM, tetapi beliau nanti akan bergabung bersama kita. Hanya satu orang yang masih tersedia, yaitu Ibu Patricia Ririn dari dosen Universitas Indonesia. Sebelum kita mulai podcast ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang adil, yang menyelamatkan kami, yang menata kehidupan kami. Hari ini kami, oh Tuhan, akan berbincang-bincang dengan narasumber kami dari Kementerian Hukum dan HAM. Demikian juga dengan Ibu dosen dari UI yang akan menolong kami untuk memahami hak asasi manusia yang harus kami laksanakan dan kami jaga dalam hidup kami. Ya Tuhan, berkatilah percakapan kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang tersedia masih Ibu Patricia dan kita masih menunggu kehadiran Bapak Edwin Aldrin dari Purba dari Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin yang pertama-tama kita akan bertanya dulu kepada Ibu Patricia. Halo Ibu Patricia, Ririn, Ibu. Ya Ibu. Nah, kami dari Gereja GBKP, iya Bu, selamat malam Bu. Selamat malam. Ya, Shalom. Salam, ya Ibu. Nah, kami Bu dari Gereja GBKP, di tahun ini tema besar pelayanan kami dan pengajaran kami di Gereja GBKP adalah dewasa menerima perbedaan. Lalu secara khusus di bulan kemerdekaan ini, di minggu-minggu ini, khotbah di hari Minggu yang lalu, kami membahas tentang penghargaan terhadap hak asasi manusia. Nah, dalam podcast Gereja GBKP, seperti biasa setiap hari Senin seminggu sekali, kami biasanya mengajak jemaat untuk bercakap-cakap mengenai tema mingguan kami. Jadi minggu ini kami ingin diboboti oleh Ibu dan ada nanti dari satu lagi mudah-mudahan datang Bapak itu Ibu ya dari Kementerian Hukum dan HAM untuk membicarakan tentang persoalan HAM di Indonesia, bagaimana kita menghargai HAM itu. Nah, kepada Ibu pertama-tama mungkin yang ingin kami tanyakan adalah apa pengertian dan cakupan HAM secara terminologi. Itu dulu Ibu. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya senang sekali ada di sini. Kebetulan saya pikir itu tema yang bagus sekali, dewasa dalam menerima perbedaan, karena selama ini itu menjadi persoalan. Nah, menjawab pertanyaan Pak Pendeta, saya sebenarnya definisi hak asasi manusia itu ada beberapa. Jadi secara internasional itu adalah hak yang melekat pada diri seseorang, tapi Indonesia punya sebenarnya Undang-Undang 39 mengenai hak asasi manusia. Kalau saya boleh bacain saja seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kalau saya selalu mengatakan ini adalah suatu pendekatan HAM. Pendekatan HAM itu kacamatanya kacamata HAM. Jadi dari definisi sebenarnya ada beberapa yang bisa diambil. Yang pertama itu adalah pendekatan HAM itu bersifat universal. Artinya mau kita di sini, mau kita di luar negeri, mau dimanapun, kita punya hak yang sama.
gitu terhadap, karena dia melekat dalam diri manusia, dan kalau dia dicabut maka dia bukan manusia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah siapa pemegang hak. Nah, pemegang hak itu adalah manusia, atau dalam beberapa hal tertentu individu, dalam beberapa hal tertentu itu adalah di kelompok. Ini karena ada beberapa kegiatan yang sebenarnya nggak bisa dilakukan sendiri. Kayak contohnya itu masyarakat adat. Masyarakat adat dia bisa sendiri secara individu, tapi dia beradat bersama-sama dengan masyarakat lain. Maka dia jadi pemegang hak. Nah, siapa pemegang kewajiban? Pemegang kewajiban itu yang utama adalah pemerintah atau negara sebenarnya. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi juga negara dalam keseluruhan, semua agen-agen negara. Lalu dalam beberapa hal tertentu korporasi sudah menjadi sebenarnya pemegang kewajiban. Kemudian yang ketiga, ini yang sering dilupakan orang, yaitu hak itu adalah memberdayakan. Jadi ketika seseorang tahu haknya, maka dia bisa menuntut untuk haknya dipenuhi, dan itu menjadi seseorang itu menjadi di-empower atau diberdayakan sehingga dia berani untuk mengajukan hak-haknya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah partisipasi masyarakat. Jadi kalau kita ngomongin HAM dengan kacamata HAM, maka harus ada partisipasi masyarakat harus dilibatkan, baik di dalam kebijakan maupun dalam pengambil keputusan. Itu yang sangat penting. Dan yang terakhir adalah ada kelompok rentan yang harus dilindungi lebih lanjut. Jadi mengedepankan kelompok-kelompok rentan. Jadi itu sebenarnya mengenai hak asasi manusia. Jadi kalau ngomongin hak asasi manusia, lihat dulu, satu, ada nggak pemegang haknya? Ada nggak pemegang kewajibannya? Kemudian yang ketiga, apakah dia universal? Terus yang keempat, apakah dia kemudian diberdayakan? Lalu bagaimana dengan partisipasi dari masyarakat atau partisipasi dirinya untuk pengambil keputusan? Yang terakhir, apakah kelompok rentan itu kemudian dikedepankan? Jadi kita mengedepankan bermacam kelompok rentan. Kelompok rentan artinya macam-macam ya, karena bisa diterjemahkan dalam berbagai macam konteks. Gitu Pak Pendeta. Jadi kira-kira hak asasi manusia dan pendekatan hak asasi manusia itu yang sering kita pakai. Pendekatan ini beda dengan pendekatan keagamaan, beda dengan pendekatan sosiologi, dan beda dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Dan pendekatan HAM ini jadi populer. Kenapa? Karena dia memberdayakan, membuat masyarakat tahu haknya, kemudian minta untuk haknya dipenuhi. Tentunya kepada masyarakat, kepada pemerintah negara maupun kepada korporasi dalam beberapa hal tertentu. Itu kenapa pendekatan HAM itu menjadi sangat populer dan juga sering dianggap sangat penting gitu. Itu sih Pak Pendeta. Kalau boleh saya akhiri jawaban dari pertanyaan Bapak. Iya Bu, jadi kalau saya simpulkan, boleh saya simpulkan, tapi kalau nanti nggak benar, Ibu katakan saja, Ibu perbaiki. Pasti benar lah, pasti benar. Berarti HAM itu tadi Ibu bilang melekat, inherent gitu ya. Dia bersifat kodrati, melekat kepada manusia, tadi Ibu bilang, kalau itu dicabut berarti dia bukan manusia lagi. Jadi dari definisi ini kita bisa lihat bahwa tidak ada satu pihak pun atau siapapun yang bisa sebenarnya berhak menggugat menghilangkan HAM itu ya Ibu ya gitu. Kira-kira seperti itu dan untuk menegaskan keadilan pelaksanaan HAM itu dibutuhkan pemerintah yang adil untuk menyelenggarakannya. Kira-kira seperti itu Bu, atau masih kurang tepat definisi saya Bu? Ya, begitu, tepat sekali. Gitu ya Ibu. Tepat sekali. Nah, oke Bu, bagaimana ya? Saya agak menggelitik juga tadi yang Ibu bilang itu bahwa itu memang melekat dan inherent dan itu diberikan Tuhan, ya kata John Locke, filsuf abad 17-18. Secara teologis dijelaskan seperti itu. Atau seperti alinea pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah dan seterusnya. Tapi dalam pelaksanaannya apakah sudah cukup adil Ibu lihat? Contoh begini Bu.
nanti Ibu komentar. Kami di gereja GBKP, ada gereja kami yang sedang bermasalah di wilayah Depok sekarang ini, Bu. Jadi kami sedang membangun gereja di sana, begitu lalu sudah mendapatkan IMB, izin semuanya sudah beres. Tanggal 5 kami bikin peletakan batu pertama, lalu datanglah masa, itu jadi viral juga itu loh, Bu, di medsos, lalu kemudian tanggal 7 dihentikan sampai sekarang gitu, Bu. Kekhawatiran kami adalah IMB itu katanya berlaku terbatas. Jadi kami takut semakin banyak waktu yang tidak produktif ini, gereja kami tidak akan berdiri. Nah, pertanyaan saya begini, Bu. Di salah satu butir tentang izin IMB itu yang saya baca adalah kita harus meminta izin dari warga lain sebanyak 60 orang. Menurut Ibu, kira-kira ini adil nggak ya? Dari perspektif HAM, ini masih HAM nggak ya? Kalau kita kemudian masih meminta izin dari orang yang tidak berurusan dengan itu, gitu kira-kira. Apakah masih tepat tadi definisi tadi inherent, artinya bahwa itu adalah memang kodrati, memang pemberian Tuhan, tapi apakah undang-undang yang seperti ini kalau menurut penilaian Ibu, secara definisi tadi, apakah masih bisa dibenarkan seperti bersyarat, kesan saya seperti itu? Ya, silakan Ibu. Halo, selamat datang Bapak Purba. Ya, kami sudah mulai, nanti saya tanya Bapak ya. Pak Edwin, saya jawab dulu ya, nanti habis itu Nggak Bapak apa-apa, ya. Bu. Ya, Ibu duluan, saya Bu. Dan Ibu deketin saya, Bu. enggak lah. Beliau ini dosen saya kebetulan, Pak Pendeta. Jadi saya harus mendahulukan beliau. Iya, iya. Iya, Pak, ya. Enggak lah, dengan senang hati. Enggak, saya harus sebelum sampai kepada kebebasan beragama ya dan beribadat, itu KBB bilangnya. Saya mau bilang juga bahwa sebenarnya hak asasi manusia itu ada dua kategorisasi. Adalah satu yang namanya non-derogable rights atau yang hak yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Ya. Dan itu ada beberapa, Pak. Jadi kalau lihat di secara internasional tuh ada beberapa, diantaranya adalah hak atas hidup. Iya. Kemudian kebebasan dari penyiksaan, kebebasan dari perbudakan. Iya. Tidak dapat dipenjara karena tidak dapat memenuhi kontrak. Jadi kalau zaman di beberapa negara tuh dia nggak bisa memenuhi kontrak, kemudian dia langsung dibawa ke penjara. Kemudian asas legalitas, persamaan di hukum dan kebebasan beragama. Itu pasal 7 yaitu di Undang-Undang 12/2005 adopsi dari ketentuan global yaitu International Covenant on Civil and Political Rights. Nah, di Indonesia di pasal 28I Undang-Undang Dasar itu juga dikatakan secara tegas sekali dibilang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang tidak berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diperangi dalam keadaan apapun. Terus saya baca dari dua ya, secara global, kemudian satu lagi adalah pasal 28I. Ada loh di situ hak beragama. Nah, ini kan hak yang satu, yang kita bilang hak yang mutlak, kita bilangnya. Nah, ada hak-hak lain yang itu bisa dibatasi. Ini adalah hak yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Tadi ya yang saya sebutkan. Iya. Lalu ada hak lain yang dibatasi dalam keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentunya tuh keadaan gimana? Yang pertama itu adalah kalau dia dalam emergency. Kalau keadaan darurat. Nah, kalau keadaan darurat itu boleh, tapi kalau keadaan daruratnya mengancam kehidupan negara dan keberadaannya, bukan keadaan darurat dibuat darurat gitu kan. Ya. Kemudian bersifat sementara, proporsional, kemudian tidak diskriminatif, dan kemudian harus dikomunikasikan. Tapi sifatnya sementara. Ya, itu dalam keadaan emergency. Tapi ada juga dalam keadaan genting juga itu boleh dibatasi. Cuman dia syaratnya panjang tuh Pak, bererot. Iya. Di antaranya adalah di dalam diperlukan dalam masyarakat demokratik, nggak boleh sewenang-wenang
tidak boleh diskriminatif, harus diatur di dalam hukum, dan kalau itu dibutuhkan untuk melindungi tertiban umum, kesehatan masyarakat waktu zaman COVID, melindungi moral publik, untuk melindungi keamanan nasional, melindungi keselamatan publik, dan juga melindungi hak dan kebebasan orang lain. Tapi ini dalam keadaan non-darurat, kalau tadi darurat, tapi urgent, dibutuhkan sekali. Itu yang lain hak-hak itu boleh dibatasi. Ya, tapi kembali lagi syaratnya tuh panjang. Nah, saya mau lari kepada kebebasan beragama. Kebebasan beragama itu kalau di cara internasional tuh dibagi menjadi dua tuh Pak. Jadi kalau kebebasan beragama adalah keyakinan, lalu yang kedua mengekspresikan agamanya. Kata bahasa Latinnya tuh forum internum, ke dalam. Ada lagi eksternum, ketika kita mengekspresikan atau memanifestasikan agama kita. Nah, di dalam klausa internasional itu boleh dibatasi, tapi hanya mengekspresikan manifestasi agamanya. Cuman pembatasan itu sedemikian rupa adalah bukan yang dibatas-batasin, tapi dia adalah misalnya pembatasan itu diperlukan kalau misalnya kita menyembah misalnya suatu ritual, dan ritualnya itu mengorbankan manusia gitu kan, misalnya anak sulung dibunuh gitu kan. Nah, jadi ikut agama seperti itu, nah itu nggak boleh gitu kan. Nah, malah di Indonesia sendiri kan dipertegas bahwa itu tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, balik lagi nih, alannya adalah ketika ada kebebasan beragama, negara tuh harus menjamin. Nah, itu ada 3 kewajiban negara, namanya menghormati. Jadi menghormati nggak boleh melanggar. Yang kedua adalah respect tuh menghormati, kemudian melindungi. Melindungi itu adalah negara mempunyai kewajiban kalau misalnya ada 2 masyarakat nih berantem nih. Nah, negara tuh punya kewajiban itu untuk melindungi. Dan yang ketiga memenuhi. Kalau masyarakatnya nggak mampu, misalnya kelaparan, maka negara harus memenuhi supaya masyarakatnya bisa makan. Nah, balik lagi ke kepercayaan agama. Nah, agama aja sebenarnya kalau secara internasional itu harus diartikan secara luas, meyakini suatu agama, forum interum tuh termasuk juga tidak meyakini agama, itu yang menjadi ekstrim ya. Jadi termasuk tidak meyakini, itu satu. Nah, yang kedua, ini yang persoalan, yaitu mengekspresikan, memanifestasikan agama. Kembali lagi boleh dibatasi, tapi hanya terbatas ya dalam keadaan tadi. Balik ke peraturan, ini di SKB ya Pak, kalau nggak salah itu ya, di SKB. Mengenai pendirian rumah ibadat kan, kalau nggak salah 90-60 kalau nggak salah ya Pak. 90 artinya jemaatnya 90, 60-nya adalah apa sih namanya, 60-nya tuh harus masyarakat lokal sekitar gitu. Nah, ini udah dibilangin berkali-kali gitu ya, Indonesia PR dengan kebebasan beragama. Indonesia sangat punya PR termasuk dengan SKB ini. Sebenarnya nanti Pak Edwin yang akan jawab nih. Bagaimana nih pemerintah standpoint-nya nih. Buat saya itu suatu pelanggaran gitu loh. Itu suatu pembatasan yang nggak ada make sense-nya. Kenapa harus 90? Kenapa harus 60? Bahkan kenapa harus ada pembatasan itu? Itu bahwa harus dibatasi dengan syarat-syarat yang teknis. Kenapa mesti dibatasi dengan teknis? Apa nggak cukup dengan semua persyaratan? Walaupun itu adalah untuk keluarnya izin. Udah keluarnya itu masih persoalan, gitu kan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana negara juga menyikapi ketika ada 2 pihak yang kemudian kan antar masyarakat ya. Jadi antar masyarakat yang kemudian berantem sendiri, gitu kan? Nah, negara tuh harus hadir, gak ada kekerasan. Itu poin yang sangat penting, kekerasan. Nah, banyak kali di kasus-kasus yang melibatkan suatu kelompok masyarakat agama dibiarin, gitu, biarin habis-habisan. Nah, buat saya itu jadi jelas-jelas itu suatu pelanggaran di Undang-Undang Dasar sendiri yang menyatakan bahwa dia nggak boleh dibatasi dalam keadaan apapun, 28I gitu kan, apalagi urus global.
Di situ saya berhenti di situ, Pak Pendeta. Jadi saya serahkan kepada Pak Edwin. Saya juga pengen dengar jadinya. Iya nggak? Iya nggak, Pak? Ya, siap. Iya, Gimana, Pak? ya Ya, lanjut, sebelum Pak. ke Pak Edwin, saya cuma mau memastikan. Berarti tadi dari penjelasan Ibu, berarti persyaratan yang 60 warga itu dalam rangka mungkin pemerintah menjamin bahwa tidak ada mengancam masyarakat gitu kan, mungkin dengan cara-cara penyembahan ataupun ajaran-ajaran yang salah. Tapi tadinya saya berpikir begini Bu, entah itu nggak perlu, cukup misalnya ada warga Kristen yang ingin sepakat bangun gereja 50 gitu kira-kira. Kalau soal ajarannya bagaimana kan tetap ada poin yang lain misalnya disetujui dan direkomendasikan oleh FKUB. FKUB kan artinya bisa menjaga hal-hal seperti yang tadi Ibu bilang bahwa ini ajaran berbahaya, bahwa ini agama yang berbahaya, bahwa ini tidak akan kondusif dengan masyarakat gitu kira-kira. Makanya tadi saya bayangkan kalau dikeluarkan itu entah jauh lebih fair kita melihat definisi HAM itu dalam kebebasan beragama. Jadi tidak perlu persyaratan yang 60. Yang saya bayangkan gitu loh Bu. Gitu kira-kira Bu. Iya. Iya. Ada Ya, Ibu mau tanggapi? saya sepakat. Ya, saya sepakat, Pak. Bahwa sebenarnya pertanyaannya adalah siapa sih yang boleh bikin agama? Iya. Kalau langsung dramatis ya, Iya. siapa sih yang boleh bikin agama? Karena di dalam kovenan sipil dan politik yang termasuk komentarinya, jadi penjelasannya itu secara global itu dikatakan bahwa jemaatnya yang bikin. Iya. Jadi pemerintah ya ngelihat aja, Iya. biarkan jemaat yang membuat gitu kan, melihat aja dan mengontrol apakah ada persoalan di antara jemaat dengan jemaat gitu. Iya. Itu sih. Jadi itu saya cuma membaca dari penjelasan secara globalnya. Kalau di Indonesia suka ekstrim, nah itu malah adalah tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun gitu. Sementara secara internasional tuh hati-hati sekali. Malah Pak, kalau ngelihat dari redaksi di Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia itu dibilang ganti agama pun boleh, tapi kemudian di sipil dan politik, kovenan sipil dan politik di soften bahasanya. Jadi adalah termasuk itu tadi meyakini. Jadi tidak boleh meyakini agamanya, tidak boleh dipaksa. Dipaksa gitu. Gitu. Ya. Ya, dipaksa. Nah, kembali lagi ada dua ya. Jadi persoalan kebebasan beragama tuh ada interum, ada externum gitu. Nah, ini yang kadang-kadang minta maaf nih di beberapa diskusi adalah interum nggak boleh dibatasin, externum yang boleh dibatasi. Ya nggak bisa gitu juga gitu kan. Justru kovenan itu mengatakan dua-duanya batasan itu harus strict sekali gitu, dengan peraturan, tidak diskriminatif, proporsional. Ini proporsional nggak? Gitu, diproporsional nggak? Pertanyaan saya sih secara jelas mengatakan kenapa harus 90? Kenapa jemaatnya harus 90? Kenapa nggak 100? Kenapa nggak 1? Itu nggak ada dasarnya, saya nggak tahu ya. Makanya buat saya itu penting untuk dievaluasi. Mungkin udah ada evaluasinya, udah terlalu banyak, udah banyak. Sekarang aksinya aja sih kalau saya nunggu dari pemerintah gitu kan. Aksinya nggak bisa ini dicabut gitu kan. Nggak bisa ini gitu. Iya, diamankan lah. 60 kenapa 60? Iya, kenapa 60 gitu? Kan? Kenapa 60? Saya nggak tahu nih. Saya nyari-nyari sih kenapa 60 juga. Cuman nggak nemu ya Pak. Gitu. Itu sih kalau saya. Ini kaitannya Mas Edwin dengan ini kebebasan beragama yang pembatasan kasus di Depok kan, di Cilegon, di Depok, kemudian di Bogor, banyak kasus. Banyak kasus terutama kalau pembatasan rumah ibadah kan banyaknya di non muslim gitu kan. Itu lebih banyak. Tapi kalau bukan berarti bahwa bahwa muslim juga tidak ada persoalan, banyak tuh. Kekerasan juga banyak antar teman-teman di muslim juga gitu kan. Itu antar satu kelompok jemaat dengan jemaat yang lain gitu. Itu sih.
Iya, terima kasih banyak Bu. Saya cukup puas dengan jawaban Ibu ya. Sekarang kita masuk kepada menarik ya, kepada Bapak Edwin. Pak Edwin, tadi kami udah mulai dari definisi Pak, lalu kami manfaatkan waktu sedikit membahas kasus. Oke, yang pertama ingin kami ketahui dari Bapak, gambaran kayak mana realitas penghargaan terhadap hak asasi manusia sejauh ini ya di Kementerian Bapak Pigai 1 tahun ini. Kira-kira perkembangannya di Indonesia apakah cukup membahagiakan, ada kemajuan atau bagaimana kira-kira catatan dari Bapak? Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih Pak Pendeta Andohar Purba ya. Iya. Jadi kalau saya kan kebetulan Simalungun nih Pak. Sama Jadi kita Pak. Andohar itu kan Iya. semoga kan gitu Pak, kalau nggak Ya. salah. Jadi saya berpikir tadi gitu ya. Kebetulan kita juga satu marga, mungkin Bapak marga Karo kali ya. Jadi kayaknya berbeda nih kalau Purbanya ini kayaknya gitu. Itu intermezzo Pak. Tapi Iya, terima kasih atas undangannya juga melibatkan kementerian kami untuk berbicara di forum ini. Tapi yang paling penting sebenarnya statement kami ketika peristiwa Cidahu. Salah satu yang memang direkomendasikan oleh menteri kami itu adalah memang mereview SKB 3 menteri itu Pak sebenarnya. Ini kan perkembangan positif. Ketika kita menjadi sebuah kementerian, gitu berubah dari Dijen HAM menjadi kementerian, mestinya kan ini hal yang positif buat pemerintahan saat ini, Pak. Gitu. Kepedulian pemerintahan saat ini kepada hak asasi manusia itu adalah hal yang paling utama, Pak. Gitu ya. Dari pengalaman saya, Pak, kebetulan saya sebelum kepala biro ini, saya dulu nanganin kasus-kasus, Pak. Saya dulu bagian yang menangani kasus yang masuk ke Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Dijen HAM. Saya juga yang bagian yang menangani kasus yang ada di Bogor, Pak. Oh iya. GKI Yasmin, Pak, sebetulnya. Oh iya. Nah, GKI Yasmin sendiri kan sebenarnya sekarang sudah clear, Pak, karena memang gerejanya sudah ada, mereka juga sudah bisa bahkan meskipun penyelesaiannya itu cukup lama, Pak. Kurang lebih kita nanganin itu 5 tahun kurang lebih, Pak, sampai akhirnya benar kan sebenarnya dari segi putusan pengadilannya GKI Yasmin itu menang, Pak, di persidangan. Iya. Tetapi tidak bisa eksekutorial sebenarnya masalahnya. Nah, menyampaikan eksekutorial ini yang susah di pemerintahan saat ini, Pak. Saat itulah ya. Nah, dengan kehadiran Kementerian Hak Asasi Manusia ini sebenarnya hal-hal seperti ini sudah bisa diminimalisir, Pak. Sebenarnya ini judul yang tepat dipilih oleh Bapak ini sebenarnya sangat menggelitik saya, Pak, sebenarnya. Karena kan judulnya itu kan sebenarnya dewasa menerima perbedaan, menghargai hak asasi manusia. Nah, ini tugas yang sangat berat buat Kementerian Hak Asasi Manusia saat ini, Pak. Sebenarnya dengan adanya SAB pun, kalau sudah dewasa masyarakatnya, sebenarnya tidak berpengaruh pada dalam pembangunan rumah ibadah ini gitu. Termasuk rumah ibadah Muslim yang ada di Papua juga sebenarnya bermasalah, Pak. Yang masuk ke kita yang harus kita bantu juga, Pak, sebenarnya. Jadi kedewasaan orang Nasrani yang ada di Papua dengan kesadaran orang Muslim yang ada di Pulau Jawa ini yang memang tugas berat Menteri Menteri HAM saat ini, Pak, gitu. Makanya dari segi program yang ada saat ini kan kita sedang membangun kesadaran HAM masyarakat desa, Pak. Dan itu sedang digaungkan oleh Menteri kami. Kebetulan kemarin untuk pertama kali dicanangkan di Jawa Tengah di Kabupaten Kendal. Hampir seluruh Indonesia mengikuti secara daring dan masing-masing provinsi menyediakan 2 desa untuk dilakukan sebagai pilot project untuk kesadaran hak asasi manusia ini, Pak. Jadi program-program kita dan ada juga program redam namanya, Pak. Jadi program redam ini adalah konflik-konflik yang tadinya ada itu dibikin satu program untuk meredam konflik tersebut supaya tidak terjadi lagi ataupun meluas di kemudian hari gitu. Karena itu sudah sejalan dengan sebenarnya RPJPN kita gitu. Sebenarnya pada saat tahun 2035 itu kita sudah harus menjunjung hak asasi manusia seperti apa yang tercatat di dalam RPJPN kita, Pak. Nah, fungsi kami sebagai pemerintah adalah mewujudkan hal tersebut. Makanya setiap program-program kita akan mengarah kepada kesadaran ini, Pak. Jadi sebenarnya judul ini sangat bagus sekali, Pak, gitu. Jadi untuk menciptakan kedewasaan dalam hak asasi manusia itu adalah tugas pemerintah, khususnya kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Jadi saya sangat mengapresiasi, semoga GPKB gitu
ditindaklanjuti oleh GKPS juga gitu nanti ke depan gereja saya gitu Pak ya. Supaya hal-hal seperti ini juga ada hadir dari teman-teman pendeta lah gitu. Jadi pemerintah juga semakin dibantu gitu dengan cara-cara seperti ini menyebarluaskan informasi kedewasaan terhadap hak asasi manusia dalam hal menerima perbedaan gitu. Bahkan nanti kita harapkan juga pemuka-pemuka agama lain gitu. Dan salah satu contoh Pak sebenarnya peristiwa seperti ini tidak hanya untuk agama mayoritas, gitu, minoritas. Bahkan agama Hindu sendiri Pak terkait dengan alirannya pun ada yang berantem dan bunuh-bunuhan di Bali Pak. Namanya aliran Krishna Pak. Saya ikut juga nanganin waktu itu gitu. Hal-hal kedewasaan berpikir seperti ini yang sebenarnya yang harus kita bina dari pemerintah, fungsi pemerintah. Karena kan gini, untuk mengintervensi sebuah agama kan pemerintah nggak berwenang Pak. Tapi fungsi kita adalah melindungi setiap manusia itu bisa menjalankan ibadahnya. Nah, cara kita melindunginya adalah apa? Membina mereka supaya mereka dewasa. Masing-masing agama ini dewasa dalam menjalankan agamanya masing-masing. Tidak ada tadi seperti Bu Ririn bilang bahwa ini saling memaksakan. Kalau agama ini pindah agama terus harus dibunuh, kan nggak gitu-gitu juga. Gitu. Maksudnya, ketika kita sudah dewasa, hal-hal seperti itu udah nggak terjadi lagi gitu. Bahwa pindahan agama itu hal yang biasa. Sebenarnya kalau di kalangan netizen saat ini atau Gen Z saat ini, guyon tentang agama itu hal biasa sebenarnya. Yang masih kolot itu kan sebenarnya orang-orang tua kita yang masih ada di kampung gitu, yang masih belum paham tentang perkembangan zaman gitu. Guyon-guyonan kadang-kadang kalau kita saya kan kebetulan besar Pak di Wonogiri, di mana saya adalah minoritas sekali gitu. Bukan di sekolah saya SMA dulu, saya hanya berdua yang namanya non Muslim Pak gitu. Jadi guyonan-guyonan namanya terkait agama itu udah hal yang tidak menjadi tabu gitu, jadi tidak menyinggung sebenarnya. Nah, hal-hal kedewasaan ini yang coba kita bina dari pemerintah supaya agama itu tidak menjadi hal yang tabu lagi untuk dibicarakan. Supaya agama ini adalah bagian yang memang secara pribadi hubungan kita dengan Tuhan, bukan hubungan kita dengan sebelah kita, di samping kita, atau di depan belakang kita gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena memang program-program kami akan mengarah ke situ untuk mendewasakan masyarakat Indonesia dalam hal menerima perbedaan, khususnya tadi kebebasan beragama terkait dengan perbedaan kepercayaan. Satu hal lagi Pak, sebenarnya tadi ada juga yang tadi Bu Ririn sempat sampaikan, sebenarnya siapa yang berhak mendirikan agama gitu. Nah bahkan sebenarnya kalau dari kita bicara tentang hak asasi manusia, maka aliran kepercayaan seperti di kampung kita Pak, Parmalim itu pun bagian yang harus dilindungi sebenarnya Pak secara hak asasi manusia gitu, bahwa meskipun kan enggak jauh lah di kampung kita itu juga Parmalim ini didiskreditkan kan sebenarnya, bahwa mereka tidak bertuhan apa segala gitu. Kalau di Jawa namanya di Jawa Barat itu kan Sunda Wiwitan. Kalau namanya di Jawa itu Kejawen. Kalau di Kalimantan Keharingan kan gitu Pak. Jadi banyak yang justru kita yang merasa bahwa agama impor gitu kan, agama kita impor Pak. Islam, Hindu, Buddha, ya kan, Katolik gitu kan. Semua itu impor Pak, nggak ada yang asli. Justru yang asli itu adalah aliran kepercayaan ini sebenarnya gitu. Justru tapi mereka menjadi bagian yang sangat tersiksa saat ini Pak. Karena apa? Mereka tidak bisa mencantumkan agama mereka, kepercayaan mereka di dalam KTP Pak. Itu bagian yang sangat diperjuangkan, dan kami bagian yang konsen untuk memperjuangkan hal itu juga supaya mereka minimal tidak mencatatkan agamanya. Kan saat ini di KTP harus ada agama Pak. Tapi kan ada orang yang tidak dari 5 atau 6 agama yang sudah resmi ya, tidak resmi maksudnya diakui ya, tapi tercatat kalau di Perpres itu adalah agama yang paling banyak dianut, 6 agama yang paling banyak dianut kalimatnya, bukan yang diakui Pak ya, jangan salah juga gitu kata-katanya, karena di situ kata-katanya lah agama yang paling banyak dianut di Indonesia, itu yang disebutkan di situ. Nah, di luar dari 5 ini kan, 6 ini kan tidak bisa tercatat dalam KTP Pak. Nah ini bagian yang memang harus dibicarakan juga sebenarnya gitu. Jadi hal-hal itulah yang menjadi concern pemerintah saat ini untuk mewujudkan, khususnya tadi terkait dengan kebebasan beragama. Mungkin itu pengantar dari saya. Jika masih ada yang perlu diperdalam, silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Ya Bapak Purba. Jadi tadi yang Bapak bilang Parmalim itu untuk wilayah Toba. Kalau di Tanah Karo namanya agama Pemena. Kalau di Simalungun agama Habonaron. Itu kan, Pak kan? Ya, jadi terima kasih untuk masukannya ya. Kadang-kadang kita di satu sisi merasa didiskriminasi, ternyata di sisi lain bisa juga kita
mendiskriminasi sesama kita ya dengan ajaran-ajaran kita yang mungkin terlampau ekstrim dan bisa berlawanan dengan apa ya? Saya lebih suka pakai istilahnya agama-agama kosmik. Jadi agama-agama kosmik itu mungkin perlu kita hargai juga seperti kita menghargai agama-agama yang lain yang diterima oleh negara kita. Oke Pak, jadi tadi kami membahas tentang topik kebebasan beragama sebenarnya karena masuk ke dalam kasus gitu. Selanjutnya sebenarnya saya masih ingin mendapatkan gambaran tentang bagaimana perkembangan pemeliharaan HAM di Indonesia. Mungkin dua saja tambahannya. Pertama, kita khawatir soal perdagangan orang, Pak. Di Sumatera Utara itu masalah juga itu, Pak. Terutama perdagangan anak-anak loh, remaja. Itu pelan tapi pasti masih terus berlanjut. Kira-kira di kasus-kasus perdagangan orang ini yang melibatkan remaja anak-anak, bagaimana ya pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan kementerian mengamatinya? Terus satu lagi Pak tambahannya tentang tanker, tenaga kerja kita yang di luar. Udah ada perubahannya kah Pak? Apakah terlindungi secara hukumkah tenaga kerja kita, TKI kita? Karena banyak juga jemaat kita itu Pak sebenarnya melapor secara sembunyi karena kadang-kadang malu orang menceritakan aibnya, katakan lagi itu. Tersiksa di luar negeri gitu. Nah perhatian-perhatian untuk perlindungan HAM yang seperti ini kira-kira bagaimana perkembangannya sudah Pak? Persilakan Pak. Nah, baik, terima kasih Pak. Terkait dengan TPPO ini kan sebenarnya kita sih bukan sejak kita jadi Kementerian Hukum dan HAM pun sebenarnya sudah konsen Pak. Tapi khususnya waktu itu sih terkait dengan TKI ya, tenaga kerja asing. Khususnya kan daerah lumbung-lumbung ini kan ada di NTT Pak, NTT, NTB, dan kita juga pernah ke Pontianak untuk Ntkong itu sebagai tempat perbatasan dan perlintasan Pak. Kita sudah tangani sih. Itu sejak dulu sebenarnya sudah Pak. Tapi kan isu-isu terakhir ini kan banyak yang untuk organ tubuh kan sebenarnya Pak konsen. Oh iya Pak. Iya. Gitu ya. Akhirnya dijual organ tubuhnya gitu ya. Nah kebetulan 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, Menteri kami itu udah berkunjung ke Thailand Pak. Iya. Bertemu dengan Menteri Kehakiman Thailand, terus bertemu juga sekaligus di tempat tersebut dengan Kamboja gitu, menterinya Kamboja. Untuk membicarakan ini sebenarnya terkait dengan banyak warga negara Indonesia yang akhirnya justru mendapatkan penyiksaan terus mengambilan organ tubuh yang banyak isu-isu kemarin Pak gitu ya. Kita juga konsen di situ Pak. Pemerintah juga selalu ada untuk hari ini tadi Menteri itu berangkat ke Thailand lagi Pak. Iya. Kayaknya ada kasus yang secara spesifik orang yang sedang untuk dikembalikan Pak gitu ke Indonesia karena peristiwa ini gitu. Menteri kami konsen Pak, kalau misalnya tadi kalau ada jemaat Bapak yang memang bermasalah terkait dengan ini, kami kan langsung action Pak gitu. Menteri langsung hadir Pak gitu. Hari ini tadi jam 12 siang Menteri berangkat ke Thailand, habis itu langsung ke India. Nanti ke Thailand dulu untuk negosiasi terkait dengan ada memang secara spesifik tidak bisa disebutkan di sini untuk harus dikembalikan ke Indonesia warga negara Indonesia yang ada di korbannya sih sebenarnya dari Kamboja Pak sebenarnya. Tapi orangnya sekarang ada di Thailand kayaknya sih seperti itu. Karena gini, saya juga tidak selalu spesifik mengetahui kasus ini karena kan saya di Biro SDM dan Hukum Pak. Ya. Harusnya kan kasus-kasus seperti ini ada di layanan Pak, ada direkturnya sendiri yang menangani kasus-kasus seperti spesifik. Jadi secara rinci saya tidak bisa menyampaikan masalah. Tetapi terkait tadi jika ada jemaat yang memang dari GBKP yang memang ada bermasalah atau memang malu menyampaikan sesuatu gitu, datang saja langsung ke kita, nanti pasti nggak akan diceritakan kemana-mana Pak gitu. Seperti yang tadi di Thailand ini kan sebenarnya ada hal yang kasus spesifik yang harus ditangani, yang segera harus mendapatkan penyelesaian. Jadi Menteri sebelum berangkat ke India, dia berangkat ke Thailand terlebih dahulu Pak gitu. Jadi penyelesaiannya adalah bahwa kami konsen Pak untuk TPPO ini, khususnya yang ramai hari ini adalah terkait penjualan organ. Itu juga bagian yang memang ditangani oleh Kementerian Hak Asasi Manusia. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, kemana dihubungi ya Pak ya? Tadi Bapak bilang boleh menghubungi kami, kemana dihubungi Pak ya?
ke Kementerian Hukum Kalau dan misalnya HAM gitu. memang rahasia Pak, nanti hubungin ke saya saja, nanti saya sampaikan ke direkturnya Oh langsung. gitu, terima kasih Kalau Pak. memang itu spesifik Pak ya, nanti sampaikan ke saya saja Pak. Oh iya iya. Karena kan kalau saya sampaikan nanti di tempat apa layanan pengaduan online-nya juga ada Pak gitu. Karena kan ini kita sudah bicara langsung, nanti bisa langsung ke saya. Tapi memang kita punya Pak aplikasi Simasam namanya Pak. Bisa juga disampaikan ke situ atau dia datang langsung ke kantor pun akan dilayani. Ada penerimaan pengaduan di kantor Pak gitu sebenarnya. Tapi karena memang ini ada tadi cerita dari Bapak malu menyampaikan atau apa, nanti saya langsung ke saya juga nggak masalah. Saya siap menyampaikan dan penyambung lidah lah. Meskipun saya bukan yang bagian menangani, tapi saya akan upayakan segera ditangani oleh direkturnya nanti Pak. Silakan Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi sebelum balik kepada Bapak, mungkin kita ke Ibu Ririn dulu. Ibu, saya ingin tanggapan Ibu. Tadi Bapak Edwin, mungkin mereka lagi konsen kepada perdagangan orang terkait apa tadi ya, organ tubuh. Tapi ada kasus di Tanah Karo juga ya, tapi udah ada 5 bulan yang lalu. Perdagangan orang terutama anak perempuan, Ibu. Saya ingat kawan-kawan saya di UI, mereka kajian-kajian tentang perempuan dan feminis, tentang perdagangan orang itu sangat gencar juga di UI. Entah Ibu bisa kasih masukan, kira-kira sependapat Ibu, kira-kira masalah perdagangan orang ini gimana? Apakah negara kita aman gitu kira-kira? Nah, kajian di tempat kami 5 bulan yang lalu sesudah ada beberapa anak hilang, kita jadi was-was. Apakah negara kita ini memang menjadi target operasi perdagangan orang? Itu Ibu, kira-kira Bu. Ya, persilakan Bu. Ya Bapak, saya ngacu aja 2 hal sih sebenarnya sih Pak. Yang pertama itu adalah kita memang melakukan beberapa riset. Kebetulan kaitannya nih yang riset yang baru-baru ini adalah hubungannya antara perbudakan, kerja paksa gitu kan. Dikaitkan juga ternyata ada unsur-unsur jenis-jenis trafficking atau perdagangan orang gitu kan. Iya. Dan kita juga melihat sebenarnya asal-usul perdagangan orang itu kan banyakan karena ekonomi ya. Karena urusan ekonomi ada beberapa yang banyak sekali karena pendidikan masyarakatnya tuh rendah, jadi pengetahuannya tuh belum mumpuni gitu kan. Terus kurang informasi juga kalau dia keluar negeri, kalau itu terutama di daerah-daerah perbatasan tuh daerah Batam, kemudian tuh daerah Kalimantan, tapi kan seperti yang Bapak bilang kan di Sumatera Utara juga Sumatera Barat itu juga udah mulai banyak gitu kan. Jadi ada banyak kantong-kantong sih Pak sebenarnya. Kita juga sudah melakukan banyak, termasuk diantaranya adalah bikin satgas untuk faktor trafficking ini. Cuman memang ini agak-agak ruwet ya. Yang pertama itu adalah bentuk-bentuk perdagangan orangnya kan juga banyak. Ada penculikan anak, terus manusianya dikurung, prostitusi itu paling banyak. Kemudian forced labor tuh juga banyak. Forced marriage itu juga salah satu jenis-jenis trafficking sih Pak ya, perdagangan orang. Tadi Bang Edwin bilang penjualan organ, penjualan bayi itu juga banyak tuh Pak. Terus sama penjualan anak, sama perdagangan itu manusia di kapal itu Pak. Itu ada beberapa kasus Benjina misalnya. Nah itu juga jenis-jenisnya tuh kan berkembang terus. Perdagangan orang salah satu bentuk perbudakan modern. Kita selalu bilangnya gitu tuh Pak. Makanya itu menjadi salah satu kesulitan tantangan juga. Faktor tadi trafficking juga perdagangan orang tuh menjadi persoalan juga, terutama faktor ekonomi. Sekarang situasinya tidak dengan baik-baik saja keadaan ekonomi negara ini. Jadi juga banyak keinginan untuk cepat, keinginan untuk membantu, keinginan untuk cepat dapat duit, kemudian untuk membantu orang tua dan mengorbankan dirinya sendiri itu. Itu sih, dan padahal ketika terjadi trafficking itu juga dampak fisik, dampak psikologinya tuh sangat sangat dahsyat. Dan juga pelaku trafficking kadang-kadang dia juga menjadi korban dari trafficking, itu jadi agak-agak susah, menjadi semakin kompleks situasinya itu Pak. Jadi kita berusaha sih kalau dari akademisi saya terus terang berusaha untuk menguraikan tadi tantangan-tantangan itu
dari berbagai macam sudut. Nah, salah satu di antaranya adalah kita melalui satu forced labor atau kerja paksa, kemudian perbudakan, dan salah satu di antaranya adalah trafficking ini. Jadi kita kira-kira menjadi lebih memberikan indikator apa sih yang dimaksud dengan anak itu diculik, apa sih yang dimaksud dengan penjualan anak, apakah dengan cuman mengadopsi tanpa surat-surat sudah termasuk dari penjualan anak. Nah, itu kita bikin kriteria-kriteria itu, Pak. Kebetulan dari kami masih dalam proses ini, jadi nanti harapannya akan keluar satu kriteria-kriteria, dan ini yang bisa digunakan sebagai panduan, dan harapannya juga ini Satgas bisa menggunakan ini dan memperjelas aja apa sih yang dimaksud dengan perdagangan orang. Walaupun sudah ada undang-undangnya mengenai TPPO itu, tapi dalam kenyataannya kan kompleks gitu isunya. Di situ sih Pak Pendeta. Iya, Ibu. Ya, terima kasih. Yang ramai sebenarnya, sebentar, saya tambahin, yang ramai itu sebenarnya di antaranya tidak hanya TPPO tapi juga kekerasan terhadap perempuan. Sebenarnya ini juga semakin ramai gitu di dalam berbagai macam sektor gitu. Ini yang perlu digarisbawahi juga. Iya. Terus ada pertanyaan titipan untuk Ibu Ririn, Bu, secara khusus. Ada pertanyaan dari pendeta perempuan. Apa tanggapan Ibu soal diskriminasi terhadap perempuan dalam hal profesi? Artinya tidak sama diberikan kepada laki-laki dan kepada perempuan. Ada kekhususan-kekhususan kepada laki-laki, kepada perempuan seperti ada diskriminasinya. Kira-kira pendapat Ibu, persilakan Bu. Kira-kira apa pendapat Ibu soal itu, diskriminasi dalam hal gender? Gender ya. Pendeta, saya tambah sedikit Bu Ririn sebelum silakan. Saya tambahin pertanyaan. Ini kan karena secara teori, saya kan ini praktisi Pak. Jadi kalau teorinya gimana nih Bu gitu. Justru saya gini Pak berpikirnya. Ketika kita mengatakan kuota 30% gitu. Kalau menurut saya pribadi nih ya, kuota 30% itu bentuk diskriminasi pemerintah malahan. Kenapa harus dikasih kuota? Gitu kan? Ini pertanyaan saya ke Bu Ririn nih, supaya Bu Ririn clear nih. Jadi secara teori seperti apa teori HAM-nya gitu ya. Karena beliau ini saya tahu persis beliau pakar di bidangnya Pak. Di bidang HAM nih beliau ini pakar di UI juga. Beliau ini terkenal, apalagi di kementerian kami beliau ini terkenal Pak. Jadi pas lah beliau ini narasumbernya sebenarnya Pak. Jadi nanti jelaskan Bu itu juga Bu, supaya nanti ini clear juga, karena saya yakin ini juga akan di-share di di YouTube ya. Nanti biar masyarakat juga paham. Karena banyak pertanyaan juga ke kami, termasuk pemerintah itu, justru ketika kita bilang 30% itu justru itu katanya diskriminasi. Ini banyak NGO yang mengatakan seperti itu Bu. Gitu. Mohon dijelaskan Bu dan penerangannya untuk kami. Terima kasih Bu. Apa sih Bang Eri, 30% apa nih? 30% kuota ini? Ya kan dia kuota nih, anggota dewan misalnya, dia kan dikuotain 30% gitu ya. Terus ada juga kan sebenarnya Bu yang di dunia kerja tuh ya, penerimaan pekerja misalnya perusahaan ini harus minimal 1% disabilitas misalnya. Itu kan justru mendiskreditkan disabilitas, kayak dipaksakan gitu. Atau disabilitas merasa ya cukup, jadi cukup 30% atau cukup 1% di perusahaan ini gitu. Jadi kayak dibatasi juga jadinya, bukannya malah mengangkat gitu ya. Kalau definisi para NGO ini kan juga kami pemerintah juga sering ditanya nih, kalau peraturan-peraturan yang lahir dari pemerintah kok bentuknya kayak gini gitu. Silakan Bu. Ya silakan Bu. Wah, Dirimu udah tahu jawabannya. Dirimu udah tahu jawabannya. Ya nggak gini. Jadi perempuan dulu ya. Iya Bu. Kalau gender kan nggak cuma perempuan, tapi juga bisa laki-laki gitu kan. Itu gender itu 2. Jadi jangan lupa gender itu selalu dibilangnya selalu perempuan. Padahal gender itu juga tentang laki-laki gitu. Tapi kenapa gender itu lebih cenderung ke arah perempuan? Karena perempuan selama ini kan dalam pengertian didiskriminasi sebenarnya. Karena apa? Karena ada yang namanya patriarkat ya. Jadi lebih masyarakatnya adalah yang sangat mengidealkan laki-laki. Jadi perempuan menjadi orang kedua di dalam keluarga, selalu laki-laki. Lalu pengen punya anak laki-laki, hanya anak laki-laki yang sebagai penerus. Berbagai macam budaya, juga pola pikir, itu yang secara terlegalisasi dan internalisasi itu menganggap bahwa perempuan tuh ya emang kedua gitu. Nah ternyata kita masyarakat di hidup yang seperti ini, berpuluh-puluh tahun bahkan beribu tahun bahwa perempuan selalu disingkirkan.
Jadi perempuan menjadi kelas kedua, dan itu ada yang namanya interseksualis, di mana diskriminasi dari macam-macam tuh, dari karena perempuan sebagai nggak cuma jenis kelaminnya juga, kadang-kadang juga dalam kita berinteraksi perempuan itu juga dikesampingkan gitu. Nah, dalam situasi ini teman-teman sekalian, kita berada di dua yang berbeda. Harusnya kan kalau setara somehow begini. Tapi ada dua, ketika ada perbedaan antara perlakuan terhadap laki-laki dan ada perempuan, dan ini dilegalisasi oleh budaya, dilegalisasi oleh mungkin dalam beberapa hal tertentu ya, beberapa tertentu dalam agama gitu. Dan ini yang agak susah untuk menyetarakan itu. Makanya kita bilang ada yang namanya affirmative action atau aksi afirmatif, supaya membuat yang perempuan itu menjadi sama, minimum gapnya jadi berkurang sedikit. Makanya dibantu dengan kebijakan-kebijakan untuk memberikan prioritas kepada kelompok rentan. Perempuan itu kelompok rentan. Ya, anak-anak tuh kelompok rentan. Nah, anak puan menjadi dua diskriminasinya. Udah dia perempuan, dia anak-anak juga gitu. Maka harus lebih dilindungi. Demikian juga dengan disabilitas. Disabilitas itu banyak yang mengatakan mereka kelompok rentan karena seringkali hak mereka dilanggar. Mereka nggak pernah punya kesempatan. Makanya kemudian pemerintah, ini salah satu apresiasi terhadap pemerintah adalah dengan undang-undang disabilitas ada 2% dan 1%. 2% untuk pemerintah, 1% untuk swasta. Itu pun susah banget. Karena yang dimaksud dengan disabilitas itu diartikan secara luas. Gitu. Itu susah sekali pelaksanaannya di lapangan. Jadi kembali lagi, untuk tadi saya sudah mengatakan bahwa hak asasi manusia juga menitik beratkan kepada kelompok rentan. Kelompok rentan, satu terhadap perempuan, terhadap anak, masyarakat adat, lalu apa lagi? Disabilitas, minimum 4 ini, minimum. Lalu kemudian muncul lagi gimana kalau orang-orang tua. Nah, kemudian berkembang kelompok rentan itu. Balik ke perempuan, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterima secara unconscious. Jadi artinya udah biasa gitu. aja, biasa aja gitu. Padahal kalau diteliti ya itu nggak biasa. Kita perempuan, saya perempuan, jadi saya merasa, pajak kenapa saya dianggap sebagai sendirian, nggak bisa menanggung suami. Sementara suami, ada ibu rumah tangga, kenapa nggak ada bapak rumah tangga? Kepala keluarga, kenapa harus laki-laki? Kenapa nggak bisa kepala keluarga perempuan? Nah, yang kayak gitu juga yang menjadi konsep-konsep begitu yang sebenarnya justru secara tidak langsung itu mendiskriminasikan kelompok rentan. Dan kami hidup dengan berbagai maskulinitas itu dan seakan-akan ya kita menerima itu saja gitu. Tapi apakah kita harus melakukan revolusi? Ya perlu. Sekarang kan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan perlindungan tambahan tadi, affirmative action, dan juga kemudian kesadaran masyarakat sudah mulai harus dimulai gitu kan. 30% kuota untuk DPR itu juga sekarang tercapai gitu. Kalau tercapai nanti tanya lagi, apakah tercapainya kualitas? Apakah yang 30% itu harapannya kan 30% itu bisa menyuarakan hak perempuan gitu loh. Hak perempuan bahwa kita perlu loh kita melahirkan itu 3 bulan, kenapa jadi 6 bulan gitu sih Pak Pendeta. Jadi ada memang harus dibuat perlindungan khusus untuk kelompok rentan. Kembali lagi. Ya, terima kasih Bu. Jadi ya bagus sekali itu tadi Pak Purba. Jadi di dalam gereja juga, ya gereja kita, gereja GKPS, gereja-gereja di Sumatera ini juga seperti yang Bapak bilang tadi itu soal kuota-kuota itu udah ada juga terdengar di gereja kan. Jadi berapa orang di kantor Eporus gitu kan, keterwakilan perempuan gitu kan, di kantor Bishop gitu, di kantor Modramen gitu kan kira-kira. Emang kenapa kalau misalnya semuanya perempuan juga kan gitu sebenarnya nggak masalah juga kan Pak? Ya betul Pak. Ya saya setuju dengan itu gitu.
Tapi mungkin seperti yang dibilang Ibu tadi, pendekatannya saya juga terenyuh juga ya, dibilang mendekati melihat perempuan dalam kelompok rentan. Mungkin di kasus-kasus tertentu pada akhirnya harus kita turunkan dia Pak standarnya. Jadi mungkin dengan cara itulah supaya kita juga memikirkan gitu kan. Supaya misalnya sekumpulan orang pemimpin-pemimpin di gereja kita tidak laki-laki semua gitu, ada perempuan. Tapi gini Bu, tambahannya ada sedikit lagi. Saya ingin puas gitu karena belum terjawab tadi. Saya yakin belum terjawab yang orang bertanya kepada saya. Bagaimana pendapat Ibu soal ini ya? Kadang-kadang ditolak gitu. Janganlah pendeta perempuan di sini gitu kira-kira. Ada seperti itu juga Bu, mungkin karena patriarki tadi. Kira-kira apa yang kita lakukan ya, langkah-langkah masukan dari Ibu untuk menghargai HAM ini? Itu susah sih Pak Pendeta, karena di Katolik juga kan hanya yang bisa menjadi pastor hanya laki-laki. Oh gitu ya, ya Ibu ya. Iya. Jadi ya. saya agak susah jawabnya. Tapi gini, ada beberapa yang nggak bisa ditolak mungkin ya. Tapi menurut harapan saya sih, kenapa tidak gitu? Kenapa pastor nggak laki-laki? Kenapa tidak gitu? Ya. Tapi kan kemudian ajaran agamanya lain-lain ya. Butuh waktu beribu-ribu tahun mungkin untuk mengubah itu gitu. Makanya kalau ada kesempatan ya, saya pikir kenapa enggak gitu. Buat saya sih liberal itu ya, kalau buat saya nih. Gitu. Iya, ada tambahan dari Pak Purba. Kalau saya boleh bantu, kalau saya boleh bantu sih, ya karena memang belum dewasa tadi Pak. Gitu ya. Gitu. Tepat sekali. Masih jadi dalam memang proses. Kita ini belum dewasa dalam hal tadi. Makanya judul ini tepat sekali Pak. Jadi ini harus digaungkan juga ke masyarakat gitu. Jadi kalau pemerintah kan konsepnya tadi kesadaran HAM masyarakat desa, dan namanya ada kampung redam Pak. Ini kan untuk menciptakan kesadaran-kesadaran tadi Pak sebenarnya. Kita berharapnya 30 tahun atau 25 tahun ke depan kita sudah mencapai kesadaran itu gitu. Sehingga kita bisa andil dalam globalisasi untuk terkait dengan hak asasi manusia ini gitu. Ketika kita sudah mencapai kesadaran itu, sudah pasti Pak nggak akan ada yang namanya seperti tadi pertanyaan Pak Pendeta bahwa kenapa nggak perempuan, kenapa harus perempuan, nggak bisa laki-laki saja itu kan hilang Pak secara sendirinya ketika memang sadar. Kami pemerintah tidak bisa memaksakan Pak, nggak boleh kalian bilang begitu, nggak mungkin kami ngomong gitu Pak. Tapi tugas kami pemerintah adalah menyadarkan. Cara menyadarkannya apa? Ya tadi melalui konsep-konsep pemerintah punya, program-program pemerintah yang menciptakan kesadaran itu sebenarnya Pak gitu. Karena kan pemerintah itu nggak bisa terlalu dalam untuk menangani hal-hal seperti ini gitu. Artinya kita tidak boleh melarang, tidak boleh membatasi juga teman-teman beribadah, teman-teman untuk mengekspresikan keimanannya gitu. Kan sebenarnya gini, kalau misalnya membangun gereja itu dilarang gitu ya oleh oknum lah, gitu. Dia kan sedang mengekspresikan imannya Pak sebenarnya, gitu kan. Kita kan tidak bisa melarang itu juga, tetapi bagaimana kita supaya bisa ekspresi imannya itu tidak seperti itu ketika dia sadar akan hak asasi manusianya. Ketika dia dewasa dalam mengimplementasikan bahwa ada loh orang yang punya hak juga untuk beribadah gitu. Nah, itu kan fungsi pemerintah menyadarkan itu bahwa Anda punya hak mengekspresikan keimanan Anda gitu ya. Tapi ada orang di sebelah Anda juga harus mengekspresikan keimanannya gitu. Itu fungsinya pemerintah sebenarnya. Untuk bisa menyadarkan itu semua supaya tadi kesadaran itu yang menciptakan tadi hak asasi manusia menjadi dijunjung tinggi di negara ini sebenarnya. Nah, fungsi pemerintah ada di situ, Pak. Gitu. Nah, dengan kesadaran itu pasti peristiwa-peristiwa tadi pembangunan di rumah ibadah, melarang pendeta perempuan masuk ke gereja sini atau apapun itu gitu. Itu akan lebih sadar sehingga tadi kita menjadi dewasa dalam hal menghadapi perbedaan. Kan ini perbedaan antara jenis kelamin Pak, perempuan laki-laki. Itu kan kita harus dewasa juga menghadapi jenis kelamin ini gitu. Meskipun antara laki-laki sama perempuan harus saling mencintai. Kan gitu Pak. Jadi mungkin itu Pak tambahan saya dari untuk Bu Ririn sekalian menambah Bu Ririn. Terima kasih. Oke, cukup banyak yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk kepada saya meminta dari Bapak dan Ibu memotivasi kami masyarakat Jemaat GBKP secara khusus bagaimana kami supaya hidup melaksanakan HAM dengan adil. Ya, dipersilakan Pak, Ibu. Bapak duluan yuk. Baik Pak, kalau saya sih tadi Pak bahwa Jemaat GPKP harus tadi dewasa dalam hal menerima perbedaan. Ya kan?
khususnya tadi perbedaan keyakinan. Tidak menutup kemungkinan juga kan teman-teman GPKB ini punya penganut agama minoritas di daerah mereka juga, Pak, gitu. Ya. Bahwa ketika Oh ya. teman-teman dewasa di daerah mayoritasnya gitu, Ya. maka teman-teman di daerah lain yang Ya. kita menjadi mayoritasnya akan seperti itu juga. Jadi saling menyadarkan bahwa pemerintah akan selalu berusaha untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia. Fungsinya itu memang harus dewasa. Untuk mendewasakan adalah setiap program-program pemerintah akan mengarah kepada pendewasaan kita dalam hal menghadapi perbedaan yang memang sudah ditakdirkan di negara ini, Pak. Itu kita udah mungkin suku juga berbeda, bahkan saya dengan Bapak bahasanya pun sudah berbeda gitu ya. Jadi fungsi kita adalah bahwa perbedaan itu adalah keindahan yang ada di Indonesia yang harus kita jaga, tetap harmonis dalam menjalin hubungan di dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Mungkin itu, Pak, pesan dari saya terhadap teman-teman dari GPKB. Terima kasih. Termasuk agama-agama kosmik tadi ya Pak ya, yang agama pemena kalau di Karo, itu maksud Bapak ya? Ya. Menghargai mereka. Ya, termasuk itu Pak. Ya, gitu bahwa menghargai itu sangat penting Pak. Ya, yang berbeda suku juga termasuk Pak gitu. Jadi tidak hanya dalam spesifik agama gitu, bahwa perbedaan warna kulit juga harus bagian yang memang harus dihargain Pak gitu, bahwa ya semuanya Pak gitu. Jadi ras itu kan semua Pak, golongan, agama gitu. Mungkin itu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sekarang masuk kepada Ibu Ririn, mungkin secara khusus Ibu untuk perempuan yang ada di Tanah Karo. Kira-kira apa masukan Ibu soal HAM ini? Ya Ibu. Apa ya perempuan? Mungkin dua hal kali Pak. Saya masih mau nyorotin satu, nanti habis itu masuk perempuan. Ya. Yang pertama itu adalah toleransi sebenarnya. Ini sering sekali digaung-gaungkan, tapi sepertinya maknanya berkurang gitu kan. Ya. Toleransi itu kan sebenarnya mengakui, menghormati ide yang mungkin tidak sama dengan kita atau yang mungkin kita juga nggak suka gitu kan. Ya. Tapi ya diterima saja gitu kan bahwa ada di situ. Tadi mengutip Mas Edwin, ya warnanya jadi akan lebih bagus gitu ketika dia beda, nggak berarti itu akan campur-campur gitu loh. Jadi kembali lagi saya mengatakan adalah ya dewa itu ya dewasa itu artinya mempunyai toleransi yang kita sampai di tahap bahwa kita sudah ya nggak apa-apa dengan semua itu. Dan untuk itu butuh kebesaran hati sebenarnya, nggak cuman hati tapi juga otak gitu. Otak dan hati jadi satu dan juga tubuh sebenarnya. Jangan sampai itu kemudian dikeluarkan menjadi suatu kekerasan. Itu sih jadi semuanya. Dan kemudian untuk perempuan you run the world. Jadi jangan pernah kita ada di bawah laki-laki yang menyatakan bahwa kita memang harusnya begini. Apapun yang kita punya, kalau bisa bisa. Karena saya sekolah di perempuan, jadi dari SMP, SMA itu sekolahnya khusus perempuan, dan saya diajarin adalah perempuan untuk maju terus, punya otak dan punya hati, gitu kan, yang bahwa nggak ada beda dengan laki-laki, gitu. Perbedaan itu hanya karena kita punya sesuatu yang spesial, tapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa seperti laki-laki. Itu sih yang terpenting, dan jangan lupa. Ada juga kan perempuan, laki-laki, sama satu lagi adalah gender yang lain yang mungkin tidak terlalu di garis bawahi. Tapi apapun itu, bahwa manusia adalah seorang manusia, di mana dia punya hak asasi manusia. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bu. Ya. Lalu selanjutnya kita masuk kepada sesi pertanyaan. Sebenarnya agak malu juga saya menanyakannya Pak, karena saya kira bukan ini cukup penting, tapi entah ini banyak pertanyaan dari masyarakat kita dan dianggap penting. Sebenarnya penegakan HAM ini apakah memang sangat perlu berbasis hukum dan sanksi? Jadi ada banyak yang bilang HAM itu bisa tegak kalau hukumnya berat lah. Jadi yang selama ini hanya hukuman meterai, udah selesai ribut, tanda tangan meterai,
besok ribut lagi, pukul-pukulan lagi, lalu bercerai lagi gitu kira-kira Pak. Tapi menurut Bapak memang benar nggak tanggapan masyarakat umum bahwa sangat lemah sekali sanksi, jadi banyak orang menuntut maunya hukuman terhadap orang yang melanggar HAM itu diperberat gitu kira-kira Pak. Terima kasih. Persilakan Pak. Baik Pak, kan kita juga harus jelas nih Pak definisi pelanggaran HAM ini Pak. Gitu ya. Meskipun di 39 kan sebenarnya udah disebutkan Pak spesifik ya bahwa definisi pelanggaran HAM gitu ya Pak. Ya. Tapi kan tidak ada sanksi juga Pak terkait dengan itu. Nah gitu. Makanya kan sebenarnya sesudah kita jadi kementerian, menteri kita menginisiasi memang kita harus merevisi Undang-Undang 39 itu Pak. Oh gitu, iya Pak. Kebetulan saya juga nanti bagian yang menangani kebetulan Pak terkait dengan itu. Sekarang perdebatannya memang ketika sedang kita menyusun naskah akademik maupun DIM-nya gitu Pak. Cantumkan di undang-undang baru ini bahwa akan ada hukumannya gitu atau ada sanksinya gitu. Nah penerapan sanksi terkait hak asasi manusia kan jadi kayak apa ya mustahil gitu loh Pak, karena memang banyak hal yang dibahas dalam HAM ini sebenarnya lebih general gitu. Untuk menspesifikkannya kan sebenarnya memang harus diatur dalam hukum-hukum yang ada di Indonesia ini. Nah makanya di RPJPN itu kan sebenarnya bahwa hukum yang dilandaskan oleh hak asasi manusia Pak, gitu kalimatnya. Jadi artinya di sasaran pembangunan visi presiden kita kan memang supremasi hukum yang berlandaskan hak asasi manusia. Nah hukumnya mestinya harus berlandaskan hak asasi manusia gitu. Makanya di setiap provinsi kita punya Kanwil Pak. Itu kan dia fungsinya adalah mengawal setiap kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah. Kita yang mengawal yang ada dilahirkan di pemerintah pusat gitu Pak. Jadi hukum-hukum itu yang memang semestinya harus berlandaskan hak asasi manusia. Bahkan Pak, kalau Bapak bicara tentang hukuman yang maksimal gitu, justru inisiasi restoratif justice itu dari HAM Pak. Gitu. Oh gitu ya. HAM justru yang restoratif justice itu pertama kan di Undang-Undang Perlindungan Anak Pak itu. Gitu. Justru kalau HAM itu versinya jangan dihukum malah gitu. Kalau bisa ayo kalian damai terus bikin kesepakatan damainya gitu. Itu yang justru dari HAM Pak. Makanya tadi saya bilang kalau di Undang-Undang 39 sendiri belum putus Pak. Kita harus menampilkan sanksi apa tidak nanti di Undang-Undang revisi kita yang baru ini gitu. Tapi pembicaraan ini bagian yang masuk juga Pak yang terkait dengan penegakan HAM. Karena kan penegakan HAM ini juga di negara kita ini memang belum. Nah, kenapa menteri kami ke India Pak? Gitu ya. Karena di India itu katanya Komnas HAM-nya itu berhak untuk memanggil untuk menggugat memberikan sanksi Pak terhadap pelanggaran HAM. Bukan pelanggaran HAM berat ya Pak ya. Beda loh pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM gitu. Nah, menteri kami hari ini berangkat ke Thailand terus langsung ke India terkait dengan dibanding untuk pengaturan terkait dengan pemberian sanksi atau kewenangan yang yang sangat besar untuk Komnas HAM-nya mereka Pak, untuk terkait dengan penegakan hak asasi manusia gitu. Mudah-mudahan hasil dari sana nanti bisa mengerucutkan kesepakatan di internal kita untuk apakah sanksi ini, penerapan sanksi di dalam Undang-Undang Sipil ini sangat dibutuhkan untuk lebih menegakkan hak asasi manusia Pak gitu. Karena kan kebanyakan gini Pak, hak asasi manusia kan bisa dilanggar oleh perusahaan. Apakah Undang-Undang Perseroan sudah cukup atau tidak untuk menyelesaikan terkait dengan perusahaan yang melanggar HAM misalnya tadi ASAP gitu misalnya kan dia hanya disanksi denda ganti rugi gitu. Nah yang dimaksud sanksi yang secara spesifik oleh Pak Pendeta ini apa, sanksi penjara kah atau sanksi apa nih gitu. Misalnya gini, yang melanggar HAM itu kan sebenarnya misalnya gini Pak, ada masyarakat kelaparan di kolong jembatan misalnya, itu kan melanggaran HAM oleh pemerintah. Kan gitu Pak, karena kan kewajiban pemerintah untuk tadi memenuhi kebutuhan seperti Bu Ririn tadi bilang, pemerintah itu ketika masyarakatnya ada tidak makan, pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi, membuat dia supaya bisa makan kan misalnya. Itu kan kalau itu tidak terpenuhi, ada namanya by omission Pak, pembiaran oleh pemerintah. Pemerintah melanggar HAM itu di situ. Gitu. Nah sanksi seperti apa nih yang harus disampaikan? Nah karena HAM ini kan konsepnya seperti itu Pak. Gitu. Pemerintah itu diam saja itu melanggar HAM Pak. Jadi benar, tidak hanya actionnya aja yang pemerintah lakukan kan gitu. Nah ini harus dispesifikkan konsep yang ada di India itu seperti apa sehingga nanti
hasil dari sana kita akan adopt, mungkin ada sebagian yang bisa masuk atau tidak. Nah ini baru dibicarakan Pak. Mudah-mudahan tadi untuk sanksi yang berat untuk pelanggar HAM ini boleh masukan juga buat kami. Kira-kira konsep yang dimiliki oleh teman-teman dari GPKB itu seperti apa Pak? Yang berat itu maksudnya. Nanti bisa dimasukkan juga nanti bahan masukan buat kami juga untuk penyusunan revisi Undang-Undang 39 ini Pak. Mungkin itu Pak penjelasan dan mungkin hal yang bisa bahan pemikiran buat kita juga. Terima kasih Pak. Iya, yang saya bayangkan secara umum dalam percakapan jemaat dan masyarakat umum kan Pak, seperti tadi saya bilang Metrai kan, misalnya masalah rumah ibadah, perusakan rumah ibadah, nanti paling ujung-ujungnya ya Metrai 10.000 selesai gitu kira-kira. Nah di dalam hal itu kira-kira gimana Pak kira-kira? Apakah aspek hukumnya perlu dipertegas atau gimana, atau menurut Bapak sudah cukup, itu sudah cukup efektif gitu kira-kira, pertanyaan saya Pak? Sebenarnya sih secara hukum kan ada KUHP perusakan gitu kan udah masuk Pak sebenarnya di KUHP-nya. Iya, ya. Tinggal bagaimana penegakan hukumnya saja Pak sebenarnya. Cuma kan kayak di kita ini kan memang perusakan rumah ibadah itu selalu dimaafkan juga Pak gitu. Iya. Jadi kayak proses hukum pun hanya sekedar proses hukum gitu. Kalau kita bicara tentang Cidahu lah misalnya, kita kan tetap proses Pak gitu. Kita didorong untuk diproses, tetapi kan orang-orang di sekitarnya sendiri tuh kayak memberikan maaf, terus ketika penegak hukum menegakkan hukumnya pun karena ada konsep restoratif itu jadi kayak lemah Pak penegakan hukumnya gitu. Kan restoratif ini sini kan bagian dari yang digaungkan oleh HAM juga Pak di dalam konsep HAM-nya gitu. Bahwa dimungkinkan restoratif yang diawali tadi. Nah untuk mengurangi juga kan sebenarnya orang-orang yang ada di lapas di penjara yang menjadi tanggungan negara juga Pak. Jadi ini bagian yang dilematis juga buat pemerintah gitu. Tetapi buat kami sih pada dasarnya memang tadi untuk pelanggaran HAM ini memang harus ada konsep sanksinya. Entah konsep seperti apa nanti sanksinya, mungkin harus dirinci lagi nanti di undang-undang perubahan nanti Pak. Mungkin itu Pak. Iya. Termasuk masalah misalnya pelecehan terhadap anak-anak gitu kan, kasus-kasus seperti itu kan banyak akhirnya mungkin pendekatan restoratif itu Pak ya, jadi kekeluargaan gitu, hukuman ringan, damai-damai kan gitu kira-kira, yang sering juga terjadi Pak di lapangan gitu. Itulah restoratif. Tapi ada batasan juga Pak. Ada batasan. Ada batasan juga Pak, bahwa ketika ada tuntutan berapa tahun gitu boleh direstoratif, yang lebih dari itu nggak boleh restoratif. Ada juga Pak batasan-batasan seperti itu, tapi memang konsep itu juga dibolehkan Pak sebenarnya. Oke ya, Ibu Ririn mau menambahkan, ada mau menambahkan Bu? Enggak, dua hal sih. Tadi saya tergelitik ya. Satu, HAM dan hukum. Sebenarnya di Fakultas Hukum kita bilangnya HAM dan hukum. Jadi membedakan antara HAM dan hukum. Sebenarnya HAM dan hukum itu kayak gerhana matahari, harusnya kayak gerhana matahari total. Jadi semua HAM dilindungi oleh hukum. Gitu. Kenyataannya gerhana mataharinya nggak total. Kadang-kadang cuma sedikit gitu kan. Ya, yang dilindungi oleh hukum, yang lainnya nggak ada hukumnya gitu. Nah itu dilematis nggak cuma di negara ini, tapi memang itu persoalan di negara harusnya benar-benar total. Terus yang kedua adalah tadi saya agak tergelitik dengan sanksi. Saya terus terang salah satu orang yang agak gimana ya, sanksi itu harus diperluas. Sebenarnya yang harus buat saya bukan cuma ke pelaku, tapi saya lebih pengen ngelihat adalah pemulihan kepada korban. Kepada korban ya. Jadi kalau korban, sanksi kadang-kadang dihukum, korbannya nggak diapa-apain, gitu kan? Justru korban yang harus dibantu. Buat saya malah kebalik. Saya pengennya dari kacamata korban, dan sanksi itu bukan korban. Pemulihan itu harus diperluas. Jadi pemulihan itu bukan hanya bahwa si pelaku dihukum, itu salah satu bentuk pemulihan, tapi cuma salah satu saja, gitu kan. Juga kompensasi, tapi nggak selalu finansial, tapi bisa juga sebenarnya dengan janji untuk tidak mengulangi lagi, cara pencegahan, kemudian bisa juga permintaan maaf. Ini kan yang pernah dilakukan dulu, permintaan maaf dari negara, gitu kan, rehabilitasi. Dan lain-lain. Jadi kalau saya lebih pengennya sih ngelihatnya bukan ke arah sanksinya, tapi ke arah pemulihannya secara keseluruhan. Sanksi menjadi salah satu dari
mekanisme salah satu dari berbagai macam tipe pemulihan. Itu sih kalau saya ya. Iya Ibu, memang mungkin ya tugas masyarakat, ya mungkin juga gereja salah satunya, itu yang sering abaikan. Jadi kita fokus kepada sanksi, tapi kita kurang memperdulikan masalah pemulihan. Padahal idealnya pemulihan itu lebih penting ya Ibu ya, daripada sekedar penyelesaian sanksi itu ya, masalah itu ya. Pemulihannya bagaimana itu yang sering abai ya Ibu ya. Ya, buat saya itu seringkali diabaikan. Jadi Iya. selama ini walaupun sudah banyak mekanisme yang mengutamakan korban, tapi in the end ya cuman begitu aja gitu kan. Yang justru kita pengennya pola pikirnya berbalik gitu loh. Korbannya dulu pemulihannya, baru salah satu diantaranya adalah pelaku di bawah. Dan nggak perlu harus dengan sanksi, bisa juga berupa permintaan maaf dari Iya, itu pelaku pelaku kejahatan. macem-macem gitu kan ya, banyak hal gitu. Nah, restoratif justice itu juga punya isu tuh, karena untuk kekerasan seksual menjadi nggak bisa dilakukan. Kayak misalnya saya pernah soalnya nanganin diperkosa sama bapaknya, bukan bapaknya, pamannya. Seorang anak diperkosa di rumah pamannya, kemudian diperkosa sama pamannya. Yang ada dikawinin sama Pak. Cara restoratif justice-nya adalah dengan dikawinin, gitu kan. Oh. Bayangin, mengawini Iya, orang iya. bersama-sama orang yang memperkosa gitu. Iya. Itu juga persoalan sih, yang kayak gitu-gitu juga harus hati-hati sih ya. Iya, Ibu. Nah, yang terakhir mungkin dari semua percakapan kita, mungkin ada yang mau Bapak Edwin tambahkan, dan Ibu dari Bapak Edwin dulu, mungkin ada yang mau ditambahkan, mungkin ada yang tertinggal dari pertanyaan saya yang Ya. cukup penting. Dipersilakan Pak. Ya, tadi saya cuma menyampaikan tambahan yang disampaikan oleh Bu Ririn kebetulan, bahwa pemerintah sekarang pun sebenarnya konsen pada tadi pemulihan korban itu. Kalau pemerintahan sebelumnya kan sebenarnya untuk PHB aja Bu, gitu ya, yang dilakukan pemulihan konsepnya. Tapi saat ini memang kita sedang menyusun juga beberapa peraturan yang memungkinkan gitu korban-korban gitu yang memang dianggap ya berpengaruh besar kepada kehidupan kedepannya gitu. Itu bagian yang tadi kan kayak pemerkosaan itu kan akan mentalnya akan kedepannya akan bermasalah itu gitu. Nah itu bagian yang memang dimungkinkan ditangani oleh Kementerian Hak Asasi Manusia gitu. Kita sedang masukkan juga di revisi Undang-Undang 39 ini supaya dikuatkan bahwa ada anggaran untuk seperti itu gitu. Yang sebenarnya kan selama ini keberadaan anggarannya yang memang tidak disediakan oleh pemerintah ini gitu. Masalah siapa yang melaksanakan itu bukan problem buat khususnya Kementerian Hak Asasi Manusia. Selama ini kan di Kementerian Sosial pun sebenarnya sudah ada ya terkait dengan pemulihan itu gitu. Tapi secara spesifik untuk tadi korban-korban yang dimaksud Bu Ririn itu bagian yang memang konsen pemerintah saat ini gitu, khususnya kementerian kami gitu. Karena kan banyak lah, karena menteri kami kan orang Papua kebetulan. Yeah. Di Papua itu banyak korban gitu ya. Yeah. Korban dari kekerasan internal mereka sebenarnya gitu. Akhirnya banyak pengungsi yang nggak kembali-kembali gitu. Banyak juga orang-orang yang mengabdi di sana juga menjadi korban gitu ya. Bahkan ada yang sampai cacat misalnya, dia tidak bisa bekerja lagi, yang tadinya dia mungkin di sana jadi perawat, jadi guru gitu, tiba-tiba menjadi korban konflik yang akhirnya dia tidak bisa melanjutkan kehidupan karena memang dia akhirnya cacat dan dia melanjutkan pekerjaannya. Nah itu bagian-bagian yang konsen dari Kementerian Hak Asasi Manusia ini dan sedang menyusun peraturan-peraturan yang terkait dengan itu, karena memang di kita ada namanya subdit pembelaan gitu ya. Itu bagian dari subdit pembelaan bahwa orang-orang yang menjadi korban gitu, korban konflik atau korban dari kekerasan atau korban dari pelanggaran HAM, itu juga harus bagian yang harus diseriusi oleh pemerintah untuk dipulihkan. Khususnya tadi Bu Ririn nih pakar di HAM dan bisnis juga gitu. Nanti peraturannya itu pun sedang kita bikin perpresnya untuk tadi korban-korban perusahaan nih gitu, yang bisa dipulihkan. Karena masyarakat adat yang kehilangan lahan-lahan adatnya juga karena memang perusahaan-perusahaan yang nakal gitu. Dan bagaimana kita memulihkan itu juga bagian konsen dari Kementerian Hak Asasi Manusia saat ini. Jadi kebetulan
saya sebagai kepala biro hukumnya juga yang banyak menyusun peraturan-peraturan terkait dengan hal ini untuk memulihkan tadi korban-korban itu, karena itu yang tidak tertangani selama ini secara serius. Dulu kan kita hanya sebagai seorang dirjen gitu ya, sehingga kurang serius dalam hal menyusun peraturan-peraturan yang memaksa, sebenarnya secara tidak langsung ketika kita menyusun peraturannya memaksa pemerintah untuk melakukan sesuatu terhadap korban ini. Itu yang dulu yang sering kita kita gregetan gitu. Sebenarnya kan pemerintah itu harus hadir gitu, tetapi karena memang pemerintah tidak punya landasannya gitu, makanya sekarang itu memang untuk tahun pertama ini kita banyak menyusun peraturan dulu gitu. Ke depan ketika peraturan dan kita punya fondasi yang kuat untuk mewujudkan tadi kekhawatiran atau kekesalan zaman dulu yang tidak bisa kita wujudkan karena kita waktu itu tidak bagian yang sangat penting di negara ini gitu. Saat ini kita menjadi alat penting. Kita sedang mengupayakan tadi aturan-aturan itu supaya pemulihan yang dimaksud Bu Ririn itu bagian yang ini juga. Terus harusnya kan gini Pak, pemulihan tadi kami juga sedang berpikir kalau misalnya tadi terkait dengan pembangunan rumah ibadah ini, maaf nih agak lama ya. Iya, ya nggak apa-apa ya, silakan Pak. Pembangunan rumah ibadah tadi. Jadi kami juga sedang berupaya juga bahwa kami boleh membangun rumah ibadah buat orang-orang yang tadi korban konflik gitu. Oh, iya. Jadi hal-hal yang bagian itu juga bagian yang dianggarkan di negara ini gitu, bahwa ada korban konflik, ada korban kayak Ahmadiyah kan banyak tuh Pak yang sampai hari ini juga belum balik Pak gitu. Iya. Ke daerahnya gitu. Iya. Masih di Jawa Timur di Sidoarjo dan dia harus balik ke Madura tapi belum bisa balik sampai hari ini. Justru ini kan harusnya kita harus mengakomodir mereka, memulihkan kehidupan mereka. Apakah mereka tetap di pengungsian atau memang mereka harus dikembalikan dengan konsep bantuan dari pemerintah yang bisa memulihkan kehidupan mereka, keseharian mereka gitu, anak keturunan mereka bisa bersekolah kembali misalnya. Nah, ini kan bagian-bagian yang selama ini tidak bagian dari perhatian pemerintah ini gitu. Nah, khusus rumah ibadah juga kita diberikan kewenangan mungkin untuk mendorong pemerintah untuk menyediakan anggaran yang kasuistis secara hak asasi manusia memang dilanggar haknya gitu. Untuk itu kita memulihkan hak ibadahnya gitu. Nah, kita bangunkan gereja misalnya di mana atau bangunkan masjid di mana gitu. Itu menjadi bagian yang konsen kita saat ini juga karena banyak hal itu yang dulu jadi masalah gitu. Mungkin itu tambahannya pemerintah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Ibu Ririn. Kami persilakan Bu. Saya nyorotin ini aja ya. Jadi kelompok rentan kembali lagi sih. Saya senang banget sama kelompok rentan. Ya, Ibu. Saya ingat satu quote dari siapa sih namanya? Paus Franciscus sebenarnya. Ya. Give a voice to the voiceless gitu. Karena banyak kelompok rentan itu yang memang rentan sekali. Karena kenapa mereka dibilang rentan? Karena mereka rentan terhadap pelanggaran HAM. Di mana mereka juga banyak sekali mungkin pemulihan yang mereka tidak pernah dapatkan dan mereka marginalisasi gitu, bahwa ada beberapa kelompok teman-teman di LSM yang bilang lebih cocok pakai marginalisasi daripada kelompok rentan. Nggak apa-apa istilah apapun itu, tapi yang jelas adalah mereka mereka tuh nggak bisa bersuara gitu, dan salah satu pendekatan HAM itu adalah memberi suara kepada mereka, mengempower mereka, memberdayakan mereka, tapi juga tugas kita sebenarnya juga memberi mereka suara, menyambung lidah mereka. Itu sih sebenarnya, jadi cuma menggarisbawahi yaitu menjadi dewasa, artinya kita bisa menyuarakan pendapat kita sendiri maupun mereka yang tidak bisa menyuarakan pendapatnya. Itu sih Pak Pendeta, di situ saya berhenti. Ya. Jadi terima kasih banyak untuk Ibu Ririn, begitu juga dengan Bapak Edwin Purba yang sudah banyak memberikan masukan-masukan kepada kami pengajaran dalam podcast hari ini. Tuhan kiranya memberkati pekerjaan Bapak Edwin, begitu juga Ibu. Akhirnya saya mau mengucapkan kepada kawan-kawan semua GBKP, kita sudah mendengarkan banyak masukan dari narasumber kita, maka marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan menjaga hak asasi manusia, peduli kepada kelompok-kelompok rentan, mendahulukan orang yang rentan, yang sangat rentan untuk mengalami diskriminasi, pelecehan atau apapun,
dan mari kita hidup di dalam budaya damai yang menjaga hak asasi manusia. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Jadi sebelum kita tutup acara ini, saya akan memimpin dalam doa secara Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami telah belajar banyak tentang hak asasi manusia dari Bapak Edwin Purba, demikian juga Ibu Patricia Ririn. Terima kasih Tuhan untuk percakapan ini. Engkau yang memberkati pekerjaan Bapak Purba di Kementerian HAM, demikian juga Ibu Patricia sebagai dosen di UI, Engkau pakai secara luar biasa, Engkau berikan kepintaran, dan di lain waktu beliau berdua bisa mengajari kami seperti hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan yang indah ini dan percakapan ini. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih ya Bapak Purba, Ibu Ririn. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Bu Ririn. Sampai ketemu di kantor Bu Ririn. Kayaknya HAM dan bisnis masih jalan. Siap. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, Selamat Pak malam Purba. semua.